Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Mutiara Sandi dari kelas 3 SIBD. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan atau mempresentasikan hasil dari pengujian yang saya lakukan pada project yang namanya itu FitJuice. Khususnya itu untuk modul manajemen user dan juga feedback pelanggan. Nah, jadi yang pertama itu kita akan lihat dulu pada codingannya. Nah, di sini saya memakai modul user JSX yang ini untuk fungsi add user. Nah, fungsi yang ini. Jadi itu adalah fungsi untuk menambahkan pengguna baru ke Supabase-nya. Lalu ada user form. Ini adalah saya menguji fitur user submit. Kemudian maksud saya handle submit. Kemudian ada menu atau fitur feedback. Nah, di sini saya menguji yang bagian handle delete ini. Kemudian untuk feedback form-nya di sini saya menguji bagian submit seperti ini. Kemudian kita bisa lihat untuk tampilan dari project-nya dulu. Nah, jadi di user itu seperti ini tampilannya. Nah, apabila kita ingin menambah user baru, kita bisa menambahkannya dengan memasukkannya pada field ini, ada nama lengkap, email, dan juga password. Nah, nanti apabila kita klik tambah pengguna ini, maka dia akan muncul daftar penggunanya yang tadi kita isi atau kita inputkan. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bagian static unit testing-nya. Nah, jadi di sini itu adalah template dokumen dari static unit testing-nya, ada aplikasinya itu aplikasi FitJuice, dan teknik pengujiannya itu code review dan juga walkthrough. Nah, untuk lingkupnya tadi itu sesuai yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada tabel defect log dan change request-nya. Untuk bagian user-nya, kemudian ada user form, feedback form, dan juga feedback-nya. Untuk statusnya di sini adalah open semuanya. Nah, kemudian itu dari pemeriksaan statis ini terdapat total 120 baris kode dan terdapat 5 defect penting. Di antaranya itu kesalahan logika state, kemudian itu ada masalah keamanan, kemudian ada validasi yang lemah. Nah, untuk secara keseluruhannya itu defect density dari modul ini adalah 4,16%. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian dynamic unit testing-nya. Nah, ini adalah template dokumennya, aplikasinya sama, terus untuk teknik pengujiannya itu control flow testing dan juga data flow testing. Nah, ini tadi untuk daftar program dan unitnya itu ada user CSX, user form, feedback, dan juga feedback form. Kemudian ini adalah potongan dari tiap kode programnya. Nah, kemudian di sini ada tampilan dari control flow graph-nya untuk bagian add user, kemudian ada handle submit pada bagian user, kemudian ada handle delete untuk feedback, dan juga handle submit untuk feedback.
Nah, lalu di sini ada juga control flow testingnya. Kemudian ada data flow graph-nya untuk setiap fitur, setiap fungsi. Seperti ini. Nah, untuk praktikum dinamiknya ini adalah struktur project-nya, lalu ada file test-nya. Ini untuk feedback test dan ini user form test-nya. Kemudian hasilnya itu fitur user ini seperti ini dan fitur feedback-nya seperti ini. Nah, untuk analisisnya itu berdasarkan hasil eksekusi unit testing, seluruh test case pada fitur manajemen itu manajemen user dan feedback itu berhasil dijalankan sebanyak 11 test case dinyatakan pas atau lolos dan tidak terdapat test case yang gagal, dibatalkan maupun dilewati. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses validasi form nama user, penambahan user baru ke database, penyimpanan serta pembaruan data feedback hingga penghapusan feedback setelah konfirmasi pop-up interaktif telah berjalan dengan baik sesuai output yang diharapkan. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkah mutation testing-nya. Kemudian selain itu pada mutation testing ini berhasil mendapatkan skor itu di atas 80-an yang membuktikan bahwa skrip ujinya itu bisa mendeteksi adanya perubahan atau kesalahan logika atau mutan pada kode. Nah, jadi seperti ini untuk kesimpulannya. Pada control flow testing itu cyclomatic complexity-nya pada fungsi add user itu 2, kemudian handle submit user form itu 2, lalu handle dollar pada feedback itu 3, dan juga handle submit pada feedback form itu ada 4. Nah, jadi secara keseluruhan itu ada 11 jalur independen yang telah direncanakan dan juga diuji. Kemudian ada data flow testing. Lalu yang terakhir itu mutation testing. Nah, untuk refleksi atau jalur unit yang paling kompleksnya itu berdasarkan analisis unit yang memiliki tingkat kompleksitas tertinggi adalah feedback form dengan fungsi handle submit dengan nilai CC-nya itu 4. Nah, tingginya kompleksitas fungsi asinkronis ini disebabkan karena ia harus memikul tanggung jawab yang besar meliputi mendeteksi status komponen, mengeksekusi dua jenis query Supabase yang bertolak belakang seperti insert dan update. Kemudian untuk tantangannya itu dalam melakukan testing itu di antaranya itu manajemen state internal dan props React, kemudian layanan backend service as a service dari Supabase, lalu simulasi aksi fisik dan sinkronisasi fungsi refresh tracking data. Nah, secara keseluruhan rancangan dynamic unit testing ini berhasil mengcover 4 file komponen utama pada model user dan feedback di dalam sistem informasi FitJust. Hasil aktual dari pengujian unit dan mutasi ini menjadi landasan kuat dalam mengukur kualitas perangkat lunak yang sedang kita kembangkan. Nah, lalu lanjut kita ke bagian pengujian. Nah, untuk bagian pengujian ini, kita menguji fungsionalitas aplikasi dari sisi pengguna. Nah, untuk metode pendekatannya, untuk pendekatan pengujiannya itu di sini menggunakan equivalence partitioning, decision table testing, state-based testing, dan use case-based testing. Nah, untuk rincian kasusnya yang bisa ditemukan itu diantaranya adalah pengujian validasi form user ketika input nama kosong, kemudian pengujian simpan user baru dengan input valid, lalu pengujian validasi form feedback ketika isi feedback kosong, kemudian pengujian simpan pembaruan feedback, dan pengujian pembatalan penghapusan data feedback. Nah, yang kemudian ada non-functional testing, di mana pengujian ini bertujuan untuk seperti yang dijabarkan sebagai berikut. Kemudian untuk metode pengujiannya itu menggunakan repeat API request testing menggunakan fitur Postman Collection Runner. Lalu ada parameter pengujiannya seperti yang dijabarkan di sini. Kemudian ada instrumen pengujian dan data instrumen pengujiannya. Nah, di sini saya sudah membuat untuk judulnya dan membuat fitur-fiturnya
untuk ada get user, kemudian ada get feedbacks, kemudian di sini harusnya post, cuman saya masih belum terlalu paham bagaimana cara menggunakannya, jadi dia tidak di sini belum berubah. Kemudian ada patch untuk feedbacknya. Seperti itu sejauh ini. Dari seluruh proses ini, rekomendasi utama kepada tim pengembang adalah memperketat validasi karakter input di sisi klien dan merapikan struktur penanganan try catch pada operasi asinkronus Supabase. Untuk refleksi pribadi sendiri, proses pengujian ini mengajarkan bahwa kode yang berjalan lancar belum tentu bebas dari celah logika. Kendala terbesar saya adalah menyusun mock API Supabase secara offline, namun dengan analisis data flow yang terstruktur, kendala ini berhasil diselesaikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan pada proses pengujian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.